Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga para pemirsa dimanapun berada yang sudah menonton video ini selalu dimudahkan rezeki dan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam kesempatan ini saya Al-Ayubi sebagai pembawa acara akan berbincang-bincang kembali bersama alim ulama kita, Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Umar. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Kiai di pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah ditarik sehat. Ya, saya bisa ketemu lagi alhamdulillah Pak Kiai di dalam channel ini. Kita mau berbincang-bincang sedikit tentang kisah nyantri waktu Pak Kiai di Tebu Ireng. Dan kita juga pengen mengetahui sampai sejauh mana perjalanan Pak Kiai menuju Tebu Ireng. Semoga Pak Kiai bisa menceritakan dan berbagi cerita sedikitnya. Mangga Pak Kiai, punten Pak Kiai. Baiklah, kita ceritakan. Sebelum kita berangkat itu, kita kumpul dulu. Itu dari tokoh masyarakat, dari teman-teman saya sendiri, dan dari keluarga. Lalu kita itu diantar ke stasiun kereta, namanya stasiun Kejaksaan. Nah, setelah itu kita berangkat ke Kediri dengan naik kereta itu. Dan di sana saya itu dititipkan oleh Kiai yang namanya Kiai Haji Samsudi Bodowi. Dan di sana saya itu mencari ilmu. Alhamdulillah di sana itu saya itu betah. Karena apa? Saya itu banyak teman, banyak inilah ilmu yang belum didapat oleh kita. Jadi saya itu rajin sekali. Karena di sana itu yang namanya kita mondok itu sistemnya tuh begitu. Berat sekali sebetulnya kalau kita mencari ilmu tuh. Beratnya tuh begini. Kalau malam itu bangun, jam 3 bangun. Nah, bangun, lalu habis bangun kita sholat, lalu kita belajar, lalu kita ngaji, lalu kita itu nanti sekitar jam 7 itu berangkat sekolah. Nah, inilah orang mencari ilmu itu selalu berat sekali. Jadi makanya orang mencari ilmu itu diwajibkan. Jadi kita tuh sebetulnya, ya Allah, yang namanya di pondok tuh sebetulnya sini pasti cuma ini waktunya itu tidak ada untuk bermain karena disiplin ilmu. Oh gitu. Berarti itu sangat disiplin ya dalam perjalanan dan yang ada di Tebu Ireng itu. Betul. Itu pakai sedikit terkait antara santri perempuan sama santri laki itu seperti apa kisah di sana Pak? Jadi kalau yang namanya santri di Tebu Ireng itu khusus laki-laki. Kalau perempuannya itu namanya di sebelah. Kampung sebelah. Tapi gitu. Sebelahan dengan Tebu Ireng. Sebelahan ya. Lalu ada lagi tempat perempuan itu satu lagi namanya Cukir. Apa tuh Cukir? Nah, itu tuh nama kampung. Nama desa pakai? Nama desa juga. Oh gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau perempuan itu pondok pesantrennya di Cukir dengan di sebelah. Tapi kalau laki-laki, yang khusus laki-laki itu di Tebu Ireng. Waduh, ini benar juga nih. Kemungkinan itu waktu zamannya pakai ngantri di sana, daerah situ tuh belum begitu kayaknya masih sepi kan? Ya, sebetulnya sudah di Tebu Ireng itu sudah cukup maju. Karena dari kegiatan olahraganya ada basket, ada sepak bola, itu semua punya lapangan di sana.
hebat juga Pak Kiai ya. Iya. Berarti Jadi, sudah agak mendekati hampir ke modern Pak Haji ya. ya sudah sedikit modern, tapi itulah pondok yang mungkin yang tertua mungkin di Indonesia mungkin. Nah, jadi banyak di sana itu ya dididik oleh agama, lalu juga dididik olahraga juga ada. Tapi itu di luar ini jam jam sekolah. Terus satu lagi Pak Haji, mau bertanya lagi nih tentang kenangan indah apa yang selama ini didapat dan yang masih diingat-ingat sama Pak Kiai waktu selama masih di pesantren tersebut Pak Kiai. Waduh, itu kalau saya ingat tuh masalah begini, masalah makan. Itu yang namanya di pondok itu satu kamar itu kan ada 10 orang. Itu makannya bersamaan. Jadi makannya satu nampan, lalu kita ambil sama-sama. Itu kebersamaannya hebat, itu melekat. Jadi itu sepertinya makan aja tuh gotong royong Pak Haji ya. Iya. Ini kehebatannya pesantren itu kebersamaannya. Luar biasa. Berarti itu selalu solid dan kompak dan selalu bersatu Pak Haji ya. Iya, itu harus karena sesuai dengan motonya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Semoga barokah Pak Kiai. Dan ini cerita ini selalu bagus untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi hidup itu tidak mudah. Hidup itu kita perlu belajar. Kalau kita tidak belajar mau jadi apa? Mau ke depannya. Apalagi generasi muda, generasi milenial harus sedikitnya mengenal tentang jati dirinya pesantren. Supaya di masa yang akan datang generasi-generasi kita akan kokoh dan akan bersatu mempertahankan NKRI negara Republik Indonesia. Dan satu lagi yang akan saya bertanya lagi sama Pak Kiai, untuk ini kan para generasi milenial ini kan sepertinya kurang begitu disiplin dan sepertinya hidupnya tuh semuanya sendiri. Nah, dengan adanya santri dan apalagi sekarang sudah banyak pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini, apalagi di daerah pelosok-pelosok dan lain sebagainya, itu sudah pesantren sudah luar biasa mega-mega. Tapi isinya itu harus benar-benar untuk kaum muda itu kedepannya lebih baik lagi. Jadi begini Pak Kiai, yang saya akan pertanyakan, pesan dan pesan untuk generasi muda yang akan datang seperti apa Pak Kiai? Ya mudah-mudahan karena yang namanya kiai itu kan banyak mendoakan. Mudah-mudahan generasi milenial itu bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Amin. Karena sekarang aja nih, suatu saya mendirikan pesantren Geraksan ini kan tujuannya kan bagaimana kita mendidik akhlakul karimah. Amin. Mudah-mudahan dengan generasi milenial ini kita didik akhlaknya dan mudah-mudahan jadi manusia yang berguna bangsa dan bangsa. Hebat sekali nih pesan-pesannya untuk generasi muda. Semoga para generasi muda tuh ya diingat tuh para Pak Kiai seperti apa perjuangan dulu. Jadi mudah-mudahan anda sekalian, para adik-adik generasi muda, tirulah seperti Pak Kiai supaya Indonesia ini menjadi kokoh dan tidak akan terpengaruh dari yang lain-lainnya. Mari kita baiklah kita akhiri perbincangan ini bahwasanya untuk kaum muda maupun generasi milenial jangan sampai lupa sejarah atau yang disebut kerennya bahasanya jas merah. Jangan lupa pada sejarah. Karena dengan kita mengingat sejarah, baik itu sejarah agama maupun sejarah budaya, insya Allah kita ambil suri teladannya. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.